Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Natal, berita terpenting bagi dunia. Saya yakin renungan ini akan memberkati dan membangun iman saudara. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang sehingga kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Bagi saudara yang sudah subscribe, saudara juga bisa memberi komentar di kolom komentar persis di bawah video ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada berita yang lebih penting yang harus didengar oleh manusia selain berita tentang Tuhan Yesus. Allah menghendaki agar berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada semua orang di seluruh muka bumi ini. Ada 3 pesan penting dari berita kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu. Yang pertama, karena berita kelahiran Tuhan Yesus adalah berita yang terpenting bagi dunia, maka Allah memilih berbagai cara untuk menyampaikannya. Di dalam perjanjian lama, Allah memakai para nabi untuk menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nabi-nabi itu adalah kelompok masyarakat yang mewakili para rohaniwan atau pemuka agama. Lalu di perjanjian baru, Allah juga mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikannya kepada para gembala dan para majus. Para gembala adalah sekelompok orang yang mewakili kelompok masyarakat biasa. Sedangkan para majus adalah kelompok masyarakat yang mewakili para intelektual dan orang-orang berpendidikan serta terpandang. Artinya, Allah menghendaki semua lapisan golongan masyarakat menerima berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, baik itu masyarakat biasa maupun para intelektual dan orang-orang terpandang. Selain itu, Allah menghendaki agar setiap lapisan golongan masyarakat ini meneruskan pula berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu kepada semua bangsa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada berita lain yang lebih penting yang dikehendaki Allah untuk disampaikan kepada semua orang di atas muka bumi ini. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus adalah pertunjukan tentang kuasa Allah yang sanggup melakukan apapun, termasuk hal-hal yang mustahil. Maria adalah seorang perawan yang belum bersuami, tetapi Allah membuatnya mengandung. Itu adalah suatu tindakan mukjizat. Karena itu, Natal atau berita kelahiran Tuhan Yesus ke dunia adalah berita mukjizat. Di dalam diri Tuhan Yesuslah tersedia semua mukjizat yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu mukjizat kesembuhan, mukjizat kebangkitan dari orang mati, mukjizat pelipat gandaan, dan bahkan terutama adalah mukjizat pengampunan dosa dan keselamatan. Jadi mukjizat terutama yang dikehendaki Allah untuk dialami oleh semua orang melalui berita kelahiran Tuhan Yesus adalah mukjizat pengampunan dosa dan keselamatan orang berdosa. Sebab di dalam diri Tuhan Yesuslah orang-orang berdosa yang percaya atau beriman kepadanya diampuni dan diperdamaikan kembali kepada Allah. Dan mukjizat keselamatan ini disediakan bagi semua orang, termasuk saya dan juga saudara. Karena itu percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu saat ini juga. Maka saudara menerima pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Poin yang ketiga, berita kelahiran Tuhan Yesus disertai dengan penyataan siapakah Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Yang pertama disebut bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Selanjutnya disebut juga bahwa Tuhan Yesus adalah raja dari sebuah kerajaan yang tidak berkesudahan, yaitu kerajaan Allah. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh malaikat Gabriel
dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Gelar anak Allah bagi Tuhan Yesus menunjukkan keilahian atau kealahannya. Artinya Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Sementara gelar Yesus sebagai Raja artinya Tuhan Yesus adalah penguasa atas hidup kita, dan dialah yang akan menghakimi kita. Kalau saudara menyambut Tuhan Yesus di dalam hatimu, itu artinya seharusnya saudara menyambut dia juga sebagai Raja atas kehidupanmu. Artinya saudara tidak berhak menentukan kehidupan saudara sendiri. Sekarang hidup saudara adalah milik Tuhan Yesus. Dialah sekarang yang harus mengatur hidupmu. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus bukanlah raja yang bengis. Dia adalah raja yang baik, raja yang murah hati. Karena itu serahkanlah hidupmu sekarang juga di bawah kendali Raja Yesus. Amin. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.